5 hal yang disajikan oleh Children's Mercy Kansas City. Sporting membuka kampanye 2025 melawan Miami. Sporting Kansas City akan mengawali musim 2025 pada Selasa malam saat tim menjamu Inter Miami CF di putaran pertama Piala Champions CONCACAF dengan leg pertama berlangsung di Children's Mercy Park. Sporting Kansas City memulai era baru dalam sejarah klub ketika tim turun ke lapangan pada Selasa malam melawan Inter Miami CF di putaran pertama Piala Champions CONCACAF di Children's Mercy Park. Sporting memasuki musim baru dengan penjaga gawang baru untuk pertama kalinya sejak 2015 dan kapten baru menyusul kepergian Tim Melia dan Johnny Russell di luar musim. Bergabung dengan pemain veteran Andrew Fontas, Remy Walter, dan Alan Pulido yang semuanya meninggalkan klub selama 4 bulan terakhir. Total 9 pemain telah meninggalkan SKC sejak akhir musim 2024 yang mengecewakan dan 8 pemain telah ditambahkan. Dipimpin oleh pemain yang ditunjuk baru, Manu Garcia dan Dejan Joveljic. Sporting berpartisipasi dalam Piala Champions CONCACAF untuk ke-7 kalinya dalam sejarah klub dan pertama kalinya sejak melaju ke semifinal turnamen 2019. Prestasi terbaik Sporting dalam kompetisi internasional terjadi pada tahun 2002 dan 2019 ketika klub mencapai semifinal Piala Champions CONCACAF. Sporting Kansas City memulai musim baru 2025 dengan pertandingan seru melawan klub penuh bintang Inter Miami CF di putaran pertama Piala Champions CONCACAF Selasa malam ini di Children's Mercy Park. Sporting dan Miami hanya bertemu 2 kali dalam sejarah kedua klub, dengan Miami mengklaim kemenangan tipis 3-2 pada setiap kesempatan. Sporting pertama kali mengunjungi Case Stadium pada 9 September 2023 dalam pertandingan musim reguler MLS dan memimpin melalui Daniel Saloy. Tetapi Miami mencetak 3 gol tanpa balas untuk memimpin sebelum Alan Pulido mencetak gol hiburan di menit akhir. Kedua kubu kembali bertemu dalam momen monumental pada 13 April 2024 saat Sporting menjamu Miami di GH Field di Stadion Arrowhead. Dan lebih dari 72.000 penonton menyaksikan pertemuan yang menegangkan. Dengan Eric Tommy mencetak 2 gol untuk Sporting, sementara Diego Gomez, Lionel Messi dan Luis Suarez mencetak gol untuk tuan rumah. Pertandingan hari Selasa menandai pertandingan pertama di luar kompetisi MLS antara kedua tim sejak Miami didirikan pada tahun 2020. Sporting akan menuju Miami untuk pertandingan leg kedua dan menentukan pada hari Selasa 25 Februari di Case Stadium. Kemuliaan Casey kembali dengan episode ke-119 acaranya. Episode minggu ini membahas sedikit lebih mendalam saat kami membahas Media Day Sporting Kansas City dan bagaimana semua informasi yang kami pelajari mempengaruhi daftar pemain. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka masih ingin merekrut pemain besar. Siaran berita, akankah Messi bermain dan di mana Sporting Casey perlu menambah pemain? Apakah Anda keluar dari Sporting Casey selama jeda musim? Kami akan memberitahu Anda tentang semua perubahan susunan pemain, kebutuhan yang sedang berlangsung, dan kabar terbaru tentang Messi. Diterbitkan 6 jam lalu pada 16 Februari 2025 oleh Chad Mix Credit, Tatbel demi kemuliaan Casey kembali dengan episode ke-119 acaranya. Episode minggu ini membahas sedikit mendalam saat kami membahas Media Day Sporting Kansas City dan bagaimana semua informasi yang kami pelajari mempengaruhi daftar pemain. Tim tersebut mengatakan bahwa mereka masih ingin merekrut pemain besar. Mike Burns memberikan banyak informasi pada hari Jumat dan kami menguraikan posisi pemain internasional dalam tim. Posisi tersebut dapat mempengaruhi perolehan kontrak John Jurjek dan memilih efek domino pada Davis yang disebutkan sebelumnya. Kami membuat proyeksi tentang penjualan pemain di masa mendatang berdasarkan rumor tawaran yang disampaikan Burns pada Shade of Blue Sports Show. Chus dan saya juga membicarakan staff dan mendapatkan informasi terkini tentang cedera Logan Ndenbe.
Rekan saya di KC Soccer Journal, Josh Wallace, membantu menyusun daftar pemain, dan kami berdua mempertimbangkan di mana menurut kami tim perlu menambah pemain. Dari sana, pada dasarnya kami menyusun susunan pemain awal yang potensial, sambil membicarakan sebagian besar pemain dalam tim dan di mana mereka paling cocok. Termasuk mengapa Jack Davis harus berada di lini tengah dan bukan di bek kanan. Meskipun demikian, bek kanan adalah posisi yang kami perkirakan akan kami lihat pada hari Selasa melawan Inter Miami. Kemudian muncul pertanyaan besar, apakah Messi akan bermain melawan Sporting KC pada hari Selasa? Dan apakah akan ada pertandingan sama sekali dalam cuaca dingin yang brutal ini? Pasti ada. Kami juga membahas ekspektasi yang realistis untuk musim ini, dan apa yang berbeda untuk diperhatikan secara taktis dari SKC.